Selamat datang di channel saya. Di video kali ini, saya akan bahas tentang IPO perusahaan PT Pancalan Samudra Transport Tbk atau bisa disingkat dengan kode emiten yaitu PESAT, yaitu bidang angkutan laut dalam negeri untuk barang umum dan barang khusus dan perusahaan holding ini. Oke teman-teman, langsung saja kita lihat dulu untuk ringkasan perusahaan emiten ini. Perusahaan memiliki 36 unit tugboat yang digunakan untuk membantu kapal lain dalam manapun berlabuh atau berlayar di perairan yang sempit atau dengan arus yang kuat. 29 unit tongkang untuk mengangkut berbagai jenis kargo, termasuk dalam bahan tambang, pasir, batubara, serta bahan-bahan berukuran besar yang sulit diangkut melalui darat, serta dua jenis kapal bulk carrier milik perusahaan anak yaitu PKS untuk mengangkut barang-barang dalam jumlah besar melalui jalur laut, terutama dari pelabuhan transit ke pelabuhan tujuan. Dengan dukungan armada tersebut, perusahaan mampu memberikan layanan di bidang penyewaan kapal untuk pengangkutan batubara. Sebagai salah satu perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha angkutan laut dalam negeri untuk barang umum dan barang khusus, perusahaan memiliki komitmen untuk menyediakan layanan dengan biaya dan jenis armada yang kompetitif, dilengkapi dengan awak kapal yang handal yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan pelanggan sehubungan dengan jasa angkutan laut dalam negeri untuk barang-barang khusus. Untuk alamat emiten ini, Gedung Kirana Tri, lantai 11, Jalan Boulevard Aya, Kompleks 1, Kelapa Gading, Jakarta Utara, 14240. Untuk situs perusahaan emiten ini, http://www.pancalansamudra.co.id. Nah, kalau kita lihat teman-temannya, ini adalah perusahaan angkutan ya teman-temannya. Nah, dia ini ngangkut ya seperti kita lihat sih tambang, pasir, batu bara, teman-teman. Nah, ini jenis kargo. Jadi ya kalau kita sih ya bidang jasa tadi ya kalau kita lihat angkutan laut teman-teman. Barang umum dan barang khusus itu. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, ini pancalannya teman-teman. Nah, ngangkut barang dan khusus juga itu. Nah, ini barangnya itu. Oke, kita lanjut lagi ke informasi perusahaan IPO. Jumlah saham ditawarkan adalah 223.353.000 lembar saham atau 2.223.530 lot saham. Dari total saham dicatatkan yaitu 15%. Harga penawarannya dari 850 sampai 900. Dana deposit nanti sekitar 189 miliar sampai 200 miliar. Untuk penan awalnya di tanggal 23 Juni sampai 25 Juni tahun 2025. Untuk penan umumnya di tanggal 2 Juli sampai 4 Juli tahun 2025. Untuk pencatatan saham nanti di tanggal 4 Juli tahun 2025. Untuk pencatatan saham di Bursa Efek Indonesia di tanggal 8 Juli tahun 2025. Untuk underwriter yaitu LG, yaitu Trimega Sekuritas Indonesia (TBK), masuk ke papan utama. Nah, kalau kita lihat sih cukup menarik ini teman-temannya. Ya meskipun harganya tinggi, tapi underwriter itu mendukung banget teman-teman. Nah, nanti kita lihat untuk nama tuh policy-nya apakah mendukung juga, mari kita lihat nanti. Kita lanjut lagi ke rencana penggunaan dana ini. Seluruh dana dari hasil penawaran umum perdana saham ini setelah dikurangi biaya-biaya emisi seluruhnya akan digunakan untuk yang pertama, sebesar 175 miliar akan digunakan perusahaan untuk melakukan penyetoran modal kepada perusahaan anak perusahaan yaitu PT Pancalan Karya Shipping (PKS) dalam bentuk ekuitas. Nah, teman-teman bisa lihat sendiri teman-teman, mungkin panjang ini kalau saya mau baca semua. Dan juga bisa teman-teman untuk baca di prospektus bab 2-nya. Yang kedua, sisanya akan digunakan untuk kepemodal kerja perusahaan yang berupa bahan bakar kapal. Nah, jadi kalau kita sih ya cukup menarik teman-temannya. Yang pertama untuk penyetoran modal kepada anak perusahaannya dan juga digunakan modal kerja itu. Nah, untuk lebih lengkapnya teman-teman bisa baca di prospektus bab 2 teman-teman itu. Oke, kita lanjut lagi ke struktur pemegang saham. Sebelum IPO nilai nominalnya 800 per saham. Sedangkan kalau kita lihat untuk penawaran umum tadi dari 850 sampai 900. Cukup menarik banget. Kenapa saya bilang cukup menarik? Karena ya sebelum IPO aja nilainya aja sudah 800 per saham teman-teman. Artinya ya buncuan banget ini teman-teman untuk pemegang lamanya. Ini yang cukup menarik bagi saya teman-teman. Nah, yang cukup menarik ya karena dia tuh belum cenderung, kecuali kalau misalkan harganya 100 perak dijual 400 ya mungkin tinggi banget teman-temannya, atau 10 perak itu biasa. Ini berbeda teman-teman.
Ya mungkin ada juga nanti salah satu IPO juga sama teman-teman. Ya seperti Pak Pajugo juga untuk CDA juga sama. Dia juga dari harga 100 dijual 170 sampai 190. Terus juga kalau nggak salah sih koin juga dari harga 100 dijual 1 sampai 105. Ini juga sama teman-teman. Nilai nominalnya dijual 800, nilai nominal 800 dijual 810 sampai 900. Cukup menarik banget teman-teman itu. Nah, kalau kita sih ada dua pemegangnya teman-teman, yaitu PT Popitama sama PT Surya. Lalu masyarakat. Lalu ada peserta program ESA teman-teman. Jadi untuk jumlah modal ditetapkan dari stok penuh ada sekitar 1,4 miliar. Dikit ya teman-temannya untuk jumlah sahamnya nih. Ya kalau saya perhatikan sih enak banget kalau digoreng teman-teman. Hanya 2 juta lot. Tapi ya pastinya penyataan kita nanti dikit teman-teman itu. Oke, kita lanjut lagi. Nah, kita lihat untuk pembatasan atas saham yang dikeluarkan sebelum penahanan umum ini teman-teman. Ya ini mungkin kita langsung saja teman-temannya. Mungkin capek banget teman-teman sudah lihat berapa kali saya bahas tentang ini teman-temannya. Nah kalau kita lihat ya seperti biasa sih, setiap pihak yang mempunyai saham perusahaan dengan harga pelaksanaan di bawah harga penahanan umum perdana saham dalam jangka waktu 6 bulan sebelum penyampaian pernyataan pendaftaran ke OJK dilarang untuk mengalihkan sebagian atau seluruh kepemilikan atas bersifat ekuitas emiten tersebut sampai dengan 8 bulan setelah pernyataan pendaftaran menjadi efektif, yaitu lock up periode itu. Nah lalu kalau kita sih ada surat pernyataan juga teman-teman, yaitu PT Popitama Hasil Indah tanggal 11 Maret tahun 2005. Terus juga surat untuk PT Surya Mitra Panca tanggal 11 Maret tahun 2025. Berdasarkan surat pernyataan yang dibuat oleh Susanto pada tanggal 11 April tahun 2025, Susanto selaku pengendali perusahaan menyatakan bahwa tidak akan mengalihkan pengendalinya terdapat baik secara langsung maupun tidak langsung pada perusahaan dalam jangka waktu 12 bulan setelah pernyataan pendaftaran dalam rangka penahanan umum perdana saham menjadi efektif, kecuali pengalihan tersebut dipersyaratkan untuk memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku atau melaksanakan putusan pengadilan atau badan lainnya yang berwenang berdasarkan peraturan undang-undang itu. Jadi ya kalau kita sih ya gak boleh mengalihkan sama sekali teman-teman itu. Ya kalau kita sih ini aja di tanggal 11 April lah, harusnya sih bisa di bulan Mei itu makan IPO teman-teman emiten ini. Malahan dibuat makan IPO di bulan Juli semua teman-teman itu. Oke kita lanjut lagi. Nah ini dia teman-teman untuk struktur kepemilikan saham kelompok usaha perusahaan teman-teman. Ya kalau kita sih dua ini teman-teman yang paling banyak pegang. Nah ternyata Pak Susanto yang paling banyak. Jadi itulah kenapa Pak Susanto tadi itu sebagai pengendalinya teman-teman itu. Ya mungkin banyak ini teman-temannya bisa lihat untuk di Popisusnya. Oke, kita lanjut lagi ke laporan posisi keuangan teman-teman. Kita lihat untuk aset lancarnya di tahun 2022 ke tahun 2023 mengalami peningkatan. Di tahun 2024 meningkat lagi. Untuk aset tidak lancar dari tahun 2022 ke tahun 2023 meningkat, tapi di tahun 2024 menurun dia. Jadi untuk total asetnya dari tahun 2022 ke tahun 2023 meningkat, tapi di tahun 2024 nyata menurun dia teman-teman itu. Untuk liabilitas jangka pendek untuk utangnya, kalau kita lihat sih di tahun 2022 ke tahun 2023 meningkat, tapi di tahun 2024 menurun dia. Untuk jangka panjangnya, kalau kita sih dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Jadi kalau kita lihat untuk total liabilitasnya dari tahun 2022 ke tahun 2023 meningkat, di tahun 2024 meningkat. Artinya dari tahun ke tahun mengalami peningkatan itu. Nah jadi untuk ekuitasnya di tahun 2022 ke tahun 2023 meningkat, tapi di tahun 2024 mengalami penurunan untuk total ekuitasnya teman-teman itu. Oke, kita lanjut lagi. Nah, kita lihat untuk ITIXA, penambah rugi dan penghasilan kompresif lainnya teman-teman. Kita lihat untuk pendapatannya di tahun 2022 ke tahun 2023 itu mengalami peningkatan. Agak lumayan juga teman-temannya. Ya, kita anggap saja sih meningkatnya tuh 200 miliar. Tapi di tahun 2024 menurun dia teman-teman. Tapi nggak tahu dalam juga sih nurunnya itu. Oke, kita langsung saja teman-teman. Untuk lihat nama tuh laba itu tahun berjalannya. Kalau kita lihat di tahun 2022 ke tahun 2023 meningkat ya, tapi di tahun 2024 mengalami penurunan ya. Kalau kita sih menurunnya itu 20 miliar teman-teman itu dia. Oke, kita lanjut lagi. Nah, ini dia teman-teman, seperti yang kita tadi untuk rasio keuangannya. Ya, kita lihat langsung saja untuk rasio pertumbuhannya. Nah, pertama di tahun 2022 ada minus ya teman-teman, ternyata mengalami penurunan, tapi di tahun 2023 meningkat ya. Nah, di tahun 2024 untuk pendapatannya menurun lagi dia. Jadi untuk laba tahun berjalannya ya kalau kita lihat sih
Di tahun 2022 tetap plus, di tahun 2023 meningkatnya tuh lumayan juga sih 56%, tapi di tahun 2024 turunnya tuh 7%. Itu. Oke, kita lanjut lagi ke kebijakan dividen teman-teman. Nah, saya baca ini cukup menarik teman-teman. Kenapa? Ya, kita langsung saja. Setelah penahanan umum perdana saham, perusahaan berencana akan membayarkan dividen tunai kepada pemegang saham perusahaan dengan rasio sebanyak-banyak 100% dari laba bersih setelah dikurangi penyisian untuk cadangan wajib mulai tahun 2026 dengan tidak mengabaikan tingkat kesehatan perusahaan dan tanpa mengurangi hak dari rapat umum pemegang saham untuk menentukan lainnya sesuai dengan anggaran dari perusahaan. Pembagian dividen oleh perusahaan ditentukan berdasarkan hasil tahun perusahaan dan juga kinerja serta rencana pengembangan bisnis perusahaan. Nah, tidak ada pembatasan yang dapat membatasi hak pemegang saham pabrik dalam menerima dividen. Untuk lebih lengkapnya bisa teman-teman baca di bab 10 untuk episode ini. Nah, ini yang perlu digaris bawahi nih teman. Dia mau bagi dividennya untuk hasil itu 100%. Wow. Cukup menarik banget teman. Tapi ya kalau kita sih mulai tahun 2026, artinya di tahun 2025 nih enggak. Artinya tahun 2026 mulai, artinya di tahun 2007 kemungkinan dia bagi dividennya teman-teman. Memang agak lama sih. Tapi ya cukup menarik sih 100% teman-teman itu. Oke, kita lanjut lagi ke policy untuk pesat di tahun 2024 untuk harga di 850 dan juga di 900. Untuk PBP-nya di 850 yaitu 1,07 kali, untuk di 900 yaitu 1,14 kali. Untuk PER-nya di 850 itu 5,18 kali, untuk di 900 itu 5,48 kali. Untuk BP-nya yaitu 792,70 sama ya. Untuk DOT juga sama 27,88%. Untuk lainnya juga sama 20,71%. Untuk EPS 164,18. Untuk jumlah saham di stok penuh adalah 1,4 miliar. Untuk ekuitasnya yaitu 1,1 triliun. Untuk laba bersih 243 miliar. Untuk total hutang yaitu 327 miliar. Untuk market cap di 850 yaitu 1,2 triliun. Untuk market cap di 900 yaitu 1,3 triliun. Nah, jadi kalau kita lihat untuk policy untuk pesat di tahun 2024 ini cukup menarik banget, murah banget ini teman-teman. Bagus ini teman-teman. Perusahaan bagus ini, policy-nya juga bagus banget nih teman-teman. Apalagi dia mau bagi dividen 100% tadi teman-teman itu. Ya, menurut saya sih cocok ini. Meskipun harganya tinggi, tapi bagus teman-teman. Mungkin kalau di harga 100 saja ya 0, berapa tuh teman-teman. Pasti murah banget untuk policy itu. Oke, kita masuk kesimpulan. Yang pertama, kinerja perusahaan saham pesat dari tahun 2022 ke tahun 2023 meningkat sangat drastis dari segi pendapatan dan juga laba berjalannya. Tapi di tahun 2024 mengalami penurunan. Kalau kita tadi itu untuk laba berjalan dari itu turun 7% teman-temannya itu. Yang kedua, tujuan pengguna dana digunakan untuk penyetor modal kepada anak usaha dan juga untuk modal kerja. Yang ketiga, untuk underwriter dari IPO saham pesat adalah LG. Taki bahwa IPO saham ini begel dan AAD begel juga, dan ini juga mau bawa IPO CDA teman-teman. Oke, mari kita lihat dulu untuk track record untuk Trimega Sekuritas itu LG. Di tahun 2018 hanya di pajak ditutup di zona hijau. Di tahun 2019 nyata hijau semua. Di tahun 2021 hanya api aja ALB, sisanya A. Di tahun 2022 kalau kita lihat sih hanya Goto aja ditutup di zona hijau, sisanya A semua. Di tahun 2023 MBMA sama PKTL nyata ditutup di 11% yaitu di zona hijau, sisanya A semua itu temannya. Di tahun 2024 hanya NES saja 19%, sisanya ditutup A semua. Di tahun 2025 yang baru saja adalah CBDK, Mini nyata ditutup A teman-teman. Nah, AAD juga A teman-teman. Nah, jadi kita bisa kelihatan wah ternyata kalau kita lihat sih untuk saham untuk untuk underwriter untuk LG ini cukup menarik banget. CBDK aja bisa 5 kali A, terus juga untuk Mini 3 kali A, AAD aja 3 kali A. Semua itu rata-rata hampir begel semua teman-teman. Itu jadi cukup menarik banget untuk track record underwriter LG ini teman-teman itu. Yang keempat, IPO saham pesat policy itu tergolong murah teman-teman, seperti kita lihat tadi. Dan mau bagi dividen 100% cukup menarik banget. Itu. Yang kelima, IPO saham pesat menurut saya menarik banget, tapi barengan sama IPO saham CDA dan juga Blok, serta IPO lain akan listing di bulan ini seperti Koin, ASPR dan juga CET. Nah, ini yang buat kita galau. Perusahaan bagus yang mau melakukan IPO tapi ya
terkendala sama dana mungkin teman-temannya, apalagi barengan seperti ini teman-teman. Jadi bingung ini, wah ini bagus banget ini, apalagi underwaternya LG. Nah itu teman-teman yang jadi permasalahan kan. Nah jadi bingung nantinya mau bagi dana nanti gimana itu. Yang pasti untuk pesawat ini cukup menarik teman-teman, meskipun harganya di 850 sampai 900, tapi sebelum IPO nominalnya aja 800, itu yang buat saya cukup menarik teman-teman itu. Nah kalau yang keenam, IPO saham pesat ini lebih cocok memakai momentum IPC aja, yang penting kita cuan. Yang mungkin nggak tahu lama juga teman-teman mau mainnya, mungkin sampai begal akan terjadi sideways, mungkin koleksi ya, mungkin saya akan makan taking profit seperti biasa teman-teman itu. Ya kalau mau impulse ya mungkin masih di tempat lain lah, meskipun dia dengan catatan mau bagi dividen 100% kan masih lama. Itu juga kalau kita sih tahun buku 2026 ya, artinya di tahun 2027 nanti mau bagi dividennya itu. Kalau pesat pasti saya akan ikut teman-teman, ini cukup menarik itu. Oke, mungkin itu saja sih teman-teman untuk video saya tentang pembahasan untuk IPO saham pesat ini. Ya kalau kita sih rame banget teman-temannya IPO di bulan Juli nanti teman-temannya untuk listingnya. Nah mungkin terakhir saya akan bahas untuk koin teman-teman, mungkin koin yang lebih cukup menarik. Oke, sekian dulu video saya, terima kasih menonton, salam cuan.